Ingin membuat konten YouTube yang menarik, ingin membuat konten YouTube untuk bisnis Anda bingung? Karena itu jangan kemana-mana. Simak video ini sampai habis, jangan pernah Anda skip. Tetap di tempat duduk Anda. Halo sahabat semuanya, para pejuang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, para youtuber pemula, welcome back to my channel. Ya aman, selamat berjumpa lagi kembali di channel saya ini. Dan saya ucapkan dulu banyak-banyak terima kasih kepada para viewers di aku dan subscribers di aku. Nah di sini sesuai dengan janji saya akan kupas dan bahas dan berikan lagi ide-ide yang menarik buat kalian para youtuber pemula yang ingin legit booming dan juga viewer kalian itu meledak-ledak ya, biar ketularan kemanapun ledakan tadi dan membuat orang itu bingung teman-teman. Oke, kita langsung saja ke inti pembahasan ya teman-teman. Di sini saya akan mengasih beberapa contoh ide-ide yang membagikan tips konten YouTube yang banyak dikunjungi orang ya teman-teman. Ingat tadi, membuat konten YouTube untuk bisnis jangan asal bikin. Ingat, kalau konsepnya tidak sesuai target audiens, bisa-bisa channel YouTube Anda bakal sepi. Apalagi ternyata kebanyakan usia pengguna YouTube itu yaitu adalah teman-teman milenial. Nah jadi makanya ini kontennya perlu Anda pikirkan matang-matang agar menarik. Nah karena itu jangan pernah Anda skip dan jangan pernah Anda lewatkan sedetik pun, karena sedetik itu bisa saja berharga teman-teman. Terlebih dahulu di sini saya sarankan kepada Anda, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, di subscribe bantu saya menempuh 100.000 subscriber untuk menempuh dapat server YouTube ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini saya jelaskan dulu ada beberapa riset yang untuk mengembangkan konten-konten Anda bagi para YouTuber pemula, baik mau YouTuber yang juga mau pengen berkembang. Oke, di sini saya akan kasih tahu dulu. Yang pertama itu adalah rencanakan riset dan rencanakan pembuatan video. Contohnya seperti apa guys? Contohnya adalah edit video, dan setelah itu kalian harus mengupload dan optimasi SEO YouTube. Dan yang ada juga beberapa promosikan konten YouTube Anda dan ide konten YouTube yang menarik untuk konten Anda atau bisnis Anda. Yang kesekian ini adalah tutorial, ulasan produk, kolaborasi, wawancara dengan expert, sharing tips dan pengetahuan, date stop, special social campaign, social story, mini web series. Itulah syarat-syarat yang kalian harus penuhi untuk menjadi konten kalian menarik di mata calon subscriber kalian dan calon viewer kalian. Mungkin viewer ini tidak menjadi calon, tapi yang penting adalah subscriber. Ingat teman-teman, saya sarankan di sini kelebihan dari subscriber dan juga kelebihan daripada viewer itu banyak teman-teman. Nanti saya ulas di artikel selanjutnya. Oke, di sini saya kasih tahu dulu untuk riset yang pertama itu ada 5 cara membuat konten YouTube bagi pemula. Yang pertama yaitu adalah tentukan tujuannya. Nah teman-teman, contoh seperti ini, kalian pengen tujuan kalian itu channel kalian itu kan pasti pengen berkembang dan subscriber kalian juga bertambah. Jadi itu kalian harus menentukan tujuannya itu, yaitu langkah-langkahnya itu adalah seperti contoh. YouTube adalah menentukan tujuannya, apakah untuk berkomunikasi dengan audiens atau yang disebut dengan manajemen teman-teman, meningkatkan brand awareness atau meningkatkan penjualan. Kalau sudah tahu tujuannya, Anda bisa lebih gampang untuk membuat konten YouTube, mulai dari riset, konsep, editing hingga mempromosikannya. Seperti di riset artikel yang saya jelaskan kata-kata di awal tadi ya, di detik-detik awal tadi seperti itu. Jadi sini saya sarankan dan saya kasih bagi sebagai contoh, Anda ingin meningkatkan manajemen dengan audiens, Anda bisa membuat konten yang lebih interaktif. Contohnya Alex Sweat Expert atau Matt or Tem. Di konten tersebut Anda bisa mengajak audiens untuk bertanya atau berinteraksi langsung pada pembicaraan yang kalian buat. Contoh seperti ini teman-teman. Nah, dalam mencapai tujuan, pastikan Anda tetap memperhatikan target audiens Anda ya teman-teman. Contohnya seperti ini, kalian buka saja di YouTube Story Beta kalian di sumber traffic. Di sana ada usia-usia yang tertentu, usia dari berapa yang menonton kalian itu dan berapa yang terbanyak dan juga berapa yang paling sedikit. Jadi yang kalian harus kembangkan itu juga kalian harus cari di mana letak kesalahan video detik
detik-detik kalian yang disukai dan tidak disukai oleh manajemen kalian ya, atau audiens kalian. Nah, jadi alasannya target audiens akan mempengaruhi banyak hal seperti konsep video, bahasa yang digunakan dan lainnya. Ingat gitu teman-teman, konsep bahasa itu sangat penting di salah satu video channel kalian. Dan yang kedua yaitu adalah riset dan rencanakan pembuatan video. Seperti saya bilang di detik-detik awal tadi teman-teman, jika ingin membuat konten YouTube yang keren, Anda wajib melakukan riset, bisa dengan mempelajari term konten, riset atau kata kunci hingga keyword kompetitor. Ingat teman-teman, pembuatan video tadi ya. Nah, ingat itu. Agar lebih mudah, gunakanlah tools. Kalian tahu tools kan? Kalau kurang tahu juga untuk melakukan riset tersebut tadi teman-teman, carilah di Google ya, itu banyak cara-cara tools tadi. Misalnya gunakanlah Oversuggest untuk riset kata kunci dan Google Trends untuk tahu topik yang populer. Jadi kalian tuh jangan sampai gaptek juga ya, mentang-mentang kalian sudah tahu masalah YouTube ini banyak yang digunakan orang riset ini ya, nomor 1 di seluruh dunia ini ya teman-teman. Tidak ada yang mengalahkan YouTube dari aplikasi apapun, meskipun apa itu tidak ada ya, untuk selama ini tetap nomor 1 YouTube teman-teman, karena AdSense itu sangat tinggi selain daripada di YouTube teman-teman. Nah, beberapa waktu terakhir, sedangkan saat melakukan riset kompetitor, perhatikan bagaimana mereka menggunakan konten video itu tadi teman-teman. Jadi untuk strategi marketingnya, apakah jenis konten tutorial, testimonial, atau lainnya. Jadi itu harus pikirkan matang-matang, jangan asal-asalan membuat untuk teori yang kalian berikan nanti di video channel YouTube kalian. Saya jamin kalau melakukan dengan langkah yang kedua ini, kalian akan berkembang bukan secara instan dan pesat, tapi dengan perlahan. Cari tahu juga mengapa mereka pakai konten tersebut, apakah manajemennya tinggi atau penjualan mereka meningkat. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Nah, kalau hasilnya bagus, Anda tinggal melakukan ATM. Kalian tahu itu ATM? YouTuber pemula tentunya tidak akan tahu teman-teman. Apakah itu ATM? ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Contohnya kalian bisa saja download video orang yang viewernya itu gede, lalu setelah itu kalian amati benar-benar, lalu kalian tiru, dan setelah itu dimodifikasi dengan hasil yang lebih baik daripada yang empurnya tadi. Selanjutnya Anda bisa mulai garap konsep konten dengan storyboard, yaitu outline gambar dari video yang akan dibuat dengan storyboard. Nah, maksud saya dengan storyboard Anda jadi tahu gambar setiap adegan dalam video, sehingga proses pembuatan video bisa lebih cepat dan tepat. Lalu bagaimana kalau kalian masih bingung caranya itu gimana dan langkahnya gimana? Sudah saya katakan langkahnya itu tadi, ATM, amati, teliti ya teman-teman, itu yang terakhir, dan memodifikasi tadi teman-teman. Nah, jadi yang ketiga ini saya sarankan juga, ini kalian harus benar-benar dan yang ketiga ini saya sarankan juga kalian harus benar-benar belajar dan sedikit menguasai, sedikit demi sedikit akhirnya akan menjadi teliti ya teman-teman. Ingat itu. Yang ketiga ini apa-apa, yaitu adalah edit video. Setelah pengambilan gambar dilakukan sesuai storyboard, saatnya mengedit video. Setelah pengambilan gambar dilakukan sesuai itu tadi, kalian harus benar-benar mengeditnya itu dengan cara yang biar audiens manajemen kalian itu benar-benar peka terhadap detik demi detik kepada video kalian. Lengkapi video Anda dengan berbagai elemen, misalnya ya teks berupa alamat website atau media sosial, suara moderator untuk mengantar cerita, background musik yang mendukung, dan lainnya. Background itu memang banyak ya teman-teman. Kalau sekarang ini kita bisa terkena copyright dan klaim hak cipta, tapi di situ tadi saya sarankan kepada kalian, carilah yang benar-benar teruji tidak mengenai copyright atau klaim hak cipta ketika kalian menggunakan background di video kalian.
video yang bisa membantu proses editing video lebih mudah, mulai dari aplikasi offline di desktop sampai yang online. Baik untuk pemula atau expert, tinggal sesuai dengan kebutuhan Anda. Ingin lebih mudah lagi, pakai template ya teman-teman. Ingat, pakai saja template video itu tadi. Sudah banyak ya suatu website yang menyediakan secara gratis, misalnya itu aplikasinya itu atau softwarenya itu ada yang bernama Bitable, Philosophy ya. Jadi dan yang terakhir itu adalah Canva. Jadi di salah satu software yang ketiga ini kalian bisa saja cari, ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar teman-teman. Terserah kalian karena aplikasi ini sudah disediakan oleh Play Protect ya, yang versi Android 8. Nah ingat tadi kalau versi Android kalian 8 itu kalian sudah bisa secara gratis ya mendapatkan software Bitable, Philosophy dan Canva tadi. Menggunakan template Anda bisa membuat intro ya, outro atau audio, visualizer dengan lebih praktis. Nah itu tadilah kesimpulan reset yang ketiga. Kalau itu kalian sudah menguasai dan kalian langkah itu sudah kalian benar-benar langkahi dan kuasai, maka dijamin viewer itu perlahan akan menaik. Dan kita langsung saja ke inti pembahasan yang keempat. Yang keempat itu adalah upload dan optimasi SEO YouTube. Ini yang terpenting. Kalau sudah kalian tidak lakukan, yang keempat ini jangan kalian abaikan karena ini sangat-sangat berpengaruh ya teman-teman. Untuk pengaruhnya itu bukan di viewer saja, tapi ini mempengaruhi kepada para calon subscriber kalian. Kalau konten sudah jadi, waktunya, nah ya teman-teman, kalau sudah jadi ya waktunya upload konten video. Namun sebelumnya pastikan Anda juga melakukan optimasi SEO YouTube. Apa itu aplikasi SEO YouTube? Kalian penasaran? Kalian cari tahu saja di Google, cari saja di kolom pencarian, pasti tahu. Salah satu optimasi yang bisa dilakukan adalah menyisipkan kata kunci yang tepat pada beberapa judul dan beberapa kata teman-teman. Contoh seperti ini, saya kasih tahu di sini untuk para YouTuber pemula, suatu kata reset kunci itu berawalan di huruf apakah dan huruf-huruf apakah saja yang bisa menjadi kata kunci. Meskipun kalian itu hanya meletakkan satu huruf di awal daripada judul kalian, tapi banyak orang yang mengunjungi. Tapi itu di video selanjutnya saya akan kupas tuntas antara reset SEO video YouTube. Tapi di sini kita akan bahas itu, kita langsung saja ke inti pembahasannya. Misalnya di deskripsi pada judul dan teks konten YouTube tadi teman-teman, kalian beri saja di sana tadi kata-kata reset kunci itu tadi. Kalau menerapkan SEO, video bisa muncul paling atas halaman pencarian YouTube teman-teman, otomatis jadi mudah ditemukan dan banyak menonton. Nah itu tadi teman-teman. Kalau beda lagi dengan subscriber kalian, kalau subscriber kan itu sudah berlangganan, jadi itu otomatis akan mendapatkan notifikasi. Itu pun kalau loncengnya itu dinyalakannya oleh semua video teman-teman. Jadi jika tujuan konten Anda adalah meningkatkan brand awareness, akan sangat terbantu dengan optimasi itu. Untuk memastikan Anda bisa memanfaatkan YouTube Analytics agar tahu performa video Anda tersebut. Contohnya kalian masuk ke YouTube Store Beta baik di Google Chrome, baik di Mozilla Firefox, dan baik juga di situs desktop, baik pun juga di YouTube Studio Beta Classic. Kalian buka di sana sumber traffic kalian ada ya di pihak analitik itu. Di situ kalian ingin mengetahui performa video kalian 60 menit terakhir dan juga relatif 48 jam. Oke, kita langsung saja ke yang kelima, promosikan konten. Nah ini teman-teman, ini lebih daripada kata reset SEO. Makanya saya jelaskan tadi kepada kalian kan di awal segmen tadi, jangan pernah lewatkan karena di sini saya akan mengunggah semuanya pengalaman saya yang terjadi sampai sekarang ini. Saya kalau tidak bukan benar-benar konsisten, maka saya tidak akan menempuh, sudah mendapatkan semuanya teman-teman. Konten yang sudah di-upload ke YouTube jangan dicuekin ya. Ingat, apalagi kalau jumlah viewernya masih jalan di tempat alias tak ada perubahan, artinya Anda perlu promosi teman-teman. Kemanakah promosinya? Terserah. Kalau sudah ditentukan oleh yang bertautan dengan YouTube, itu dijamin kalian tidak akan dianggap spam oleh algoritma. Contoh, kalian di sana kan ada, kalau pengen membagikan video kalian ke WhatsApp dan kemana media-media sosial yang bertautan dengan YouTube,
itu sudah dijamin aman teman-teman, tapi jangan sembarangan ya. Kalau di luar daripada itu saya tidak akan jamin apakah itu akan dianggap spam atau juga dianggap pelanggaran, bisa disuspend dan di-banned channel kalian. Sangat sayangkan, apalagi subscriber kalian sudah menempuh 500 misalnya, ada 600 dan jam tayangan pun juga sudah mencapai lumayan. Setelah itu kalau kalian diberhentikan atau disuspend oleh pihak algoritma, sangat yang dirugikan itu adalah kalian yang dirugikan sama-sama sekali. Nah oke, gini teman-teman, bayangkan saja saat ini ada lebih dari 37 juta channel yang terhitung dan terkoreksi oleh algoritma YouTube. Jadi yang bisa merebut hati audiens Anda kalau tak dipromosikan, selesai deh, bisa-bisa konten Anda makin tenggelam di lautan. Kenapa jadi saya sebutkan tenggelam di lautan? Karena kalian jangan dicuekin tadi. Tapi tenang, ada banyak cara mempromosikan video YouTube, mulai dari menggunakan promosi gratis dari YouTube, membuat playlist, mempromosikan ke media sosial, hingga mengiklankan video tersebut. Tapi kalau orang YouTuber pemula, saya sarankan nggak usah deh mempromosikan dengan iklan, karena itu terbilang uangnya teman-teman. Gak mungkin juga kalian kan pengennya yang enak-enak saja dulu untuk YouTuber pemula. Kalau sudah kalian tenar ya terserah itu. Dengan mempromosikan keyword dan subscriber dan YouTube Anda bisa makin banyak. Nah teman-teman, jadi itu tadilah cara 5 langkah untuk melaju ke di konten yang ideal buat bisnis Anda bubur khususnya. Nah saya rasa cukup sampai di sini untuk edukasi kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan didukung biar saya tetap semangat memberikan edukasi kepada kalian. Salam santun kepada para YouTuber pemula, pejuang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Welcome back to my channel again to Jayadi Ahmad.